Lihatlah Amerika, Swedia, dan negara Eropa lainnya menunjukkan wujud aslinya serigala berbulu domba. Mereka berkata, toleransi, toleransi, hak asasi manusia. Tapi nyatanya mereka memaksa sekolah-sekolah harus menganut paham pernikahan sesama jenis seperti mereka. Bahkan sekolah akan menghukum bagi siswa yang menolak kurikulum ini. Para orang tua pun berdemo di sekolah-sekolah dengan membawa spanduk yang bertuliskan "Jangan ganggu anak-anak kami". Bahkan ada seorang ayah murid mengamuk di sekolah ketika mengetahui anaknya diajari paham LGBT di dalam ruangan sekolah. Bahkan aktivis muslimah yang bernama Samira Munsi asal Amerika Serikat ini menyuarakan haknya di hadapan Dewan Sekolah Public School. Ia berkata, "Bismillah, kami umat muslim sedang berpuasa bulan Arafah dan itu adalah keyakinan kami. Dan kami tidak memaksa orang untuk ikut berpuasa seperti kami dengan cara memaksa. Begitu juga LGBT, itu keyakinan mereka. Jangan paksa kami untuk mengikuti mereka. Mana toleransi, mana hak asasi." Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar kisah Nabi Lut, di mana Nabi Lut diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Dia diperintahkan di sebuah daerah itu yang saya kenal, Palestina. Yang pada saat itu kaum itu benar-benar kaum yang bejat, kaum yang benar-benar tidak mengindahkan perkataan Nabi Lut. Nabi Lut berkata, memperingati kepada mereka, mereka malah membalas yang benar-benar menghina ataupun merendahkan Nabi Lut. Mereka merupakan kaum Sodom, kaum yang menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, alias kalau zaman sekarang itu LGBT. Dan di situ Nabi Lut diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka kerjakan itu salah. Bahkan mereka malah tidak mengindahkan perkataan Nabi Lut. Maka dari itu Allah mengirim sebuah malaikat kepada Nabi Lut pada malam hari, dan Allah mengirimkan malaikat yang menyamar sebagai manusia, dan malaikat itu menyamar menjadi manusia, dan manusia ini adalah manusia yang ganteng lah. Nah, terdengar berita itu kepada Nabi Lut sampai membocorkan tamu Nabi Lut kepada kaumnya itu adalah istrinya. Dan ketika si tamu Nabi Lut itu datang, terus kaumnya mendengar itu, maka malam-malam rumahnya Nabi Lut didatangi oleh kaum mereka, yaitu laki-laki semua, dan mereka ketok pintu, dan kemudian Nabi Lut pun membukanya, dan mereka berkata, wahai Lut, saya mendengar kamu mendapatkan sebuah tamu, yang tamu itu adalah tamu yang ganteng, tamu yang rupawan. Itu adalah kesukaan kami loh, ya Nabi Lut. Dan Nabi Lut mengatakan bahwa saya tidak ada tamu di rumah. Dan mereka berkata, kamu bohong wahai Lut, kamu jangan pernah menghalangi kami. Terus si Nabi Lut berkata, kalau dia menawarkan putri-putrinya kepada mereka supaya mereka menikahi putrinya, karena mereka supaya Nabi Lut tuh supaya kaum mereka tuh sadar bahwa lelaki dan perempuan tuh harus itu adalah pasangan yang pas, bukan lelaki sama lelaki, bukan. Tapi mereka berkata, wahai Lut, bukankah kamu mengerti bahwa kita ini adalah tidak suka sama perempuan, kita ini sukanya sama lelaki, dan kami mendengar kamu di rumah ini kedatangan sebuah tamu, di mana tamu ini adalah tamu yang ganteng, itu yang kami suka. Terus karena bersikeras, Nabi Lut pun mengusir mereka, dan secara keras pintu kuncinya, tutup pintunya terus kunci. Dan mendengar semua itu, dan
si Nabi Lut diperintahkan, ternyata tamu itu adalah malaikatnya, malaikat yang diperintahkan oleh Allah bahwa mereka akan dibinasakan pada dini hari. Maka dari itu, wahai Lut, kamu pergilah ke sebelum subuh, pergi dari daerah ini, jangan pernah melihat ke belakang. Dan istrimu yang itu termasuk orang yang tertinggal. Dan ternyata setelah Nabi Lut meninggalkan pada waktu subuh, ternyata kaum Nabi Lut yang suka sesama lelaki, suka sesama perempuan, mereka di bumi hanguskan, yaitu tanahnya diangkat ke atas langit terus ditimpakan kepada mereka sehingga mereka pun hancur, kecuali yang ikut ajaran Nabi Lut. Dari mendengar semua itu, mendengar cerita sejarah ya, yang diceritakan oleh Alkitab, ya Al-Quran, tentang Nabi Lut, sesungguhnya kita harus belajar kepada kisah Nabi Lut itu, kisah kaum Nabi Lut yang mereka menyimpang, mereka menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dengan semua itu seharusnya kita sadar bahwa kalau ada orang yang mempromosikan yaitu LGBT, seharusnya kita mencegahnya, atau ya pemerintah seharusnya membuang, nggak boleh ada ajaran yang masuk ke dalam negara ini, harusnya begitu. Tapi kalau misalnya sebuah negeri menerima ajaran LGBT itu, siap-siap jangan sampai terjadi lagi apa yang dikisahkan oleh Nabi Lut. Jangan sampai, karena itu bahaya, karena itu Allah murka. Maka kita harus belajar ngaji, ayo kita ngoceh, ngopi, cerdas, cari berkah. Semoga bermanfaat. Barakallah.